Selamat datang di channel Ibro Mitsubishi, membahas seputar info Mitsubishi, harga Mitsubishi, dan produk Mitsubishi. Di depan kita sekarang kita akan membahas tentang Outlander PHEV. Cuma sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tentang mobilnya, mohon tekan tombol subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Oke, kita mulai aja. Nah, ini mobil bisa dibilang mobil listriknya Mitsubishi. Cuma di Mitsubishi itu kita belum ada mobil yang full elektrik nih. Baru ada mobil yang hybrid. Hybrid itu maksudnya apa? Hybrid itu maksudnya dia punya mesin konvensional, di sini mesinnya mesin bensin, dan juga dia punya motor listrik. Jadi kalau misalkan kalian kehabisan baterai listriknya, mesinnya itu akan menyala tanpa kalian harus ngecas mobilnya terlebih dahulu gitu. Berbeda dengan mobil yang full listrik, kalau misalkan kalian mau jalan lagi, itu ya kalian harus cas dulu mobilnya gitu. Kalau ini tanpa kita harus cas, mobil bisa berjalan dengan mesin cadangannya. Intinya ada dua mesin di mobil ini gitu. Nah, karena ada dua mesin di mobil ini, range-nya itu tidak sejauh atau jarak mesin listriknya itu tidak sejauh mobil yang full listrik. Di mobil ini jarak maksimalnya itu cuma 55 km gitu guys. Nah, ini tampangnya, kita langsung masuk aja. Lampu depannya dia udah proyektor headlamp dengan LED, fog lampnya seperti itu. Di grillnya dia berbalut bahan chrome dan banyak sensor di sini karena mobil ini udah memakai adaptive cruise control gitu. Kameranya dia juga udah 360, di bagian kanan sini ada kameranya. Velg dia pakai ring 18, dibalut ban Dunlop Sport. Ukurannya itu kita lihat 225 55 ring 18 gitu. Untuk finishing velgnya warna apa nih ya? Warna aluminium brush kali ya. Di bagian side skirtnya juga ada chrome-nya. Ini untuk kamera sampingnya ada di bagian sini karena mobil ini udah 360, dan juga dia ada easy smart entry gitu. Jadi karena mobil ini udah kilas, tinggal pencet ini, kita kantongin kunci, pencet ini, mobilnya bisa kebuka tanpa kita harus pencet remote-nya. Nah, di bagian pintu kita lihat di sini ada Twitter, ada tulisannya Power Sound System, kayaknya mereknya nggak ditonjolin ya, cuma bunyinya sih enak sih yang dari pernah saya cobain. Nah, di sini power window all auto, semuanya ini otomatis. Nah, ini ada window lock, terus ini buat buat nutup buka kunci mobilnya, central locknya. Spion auto retract, buat ngatur spionnya ada di sebagian situ. Di sini finishingnya pakai carbon glossy gitu ya. Di bawah sini dia ada soft pad gitu, dan di bagian sini ada cup holder dan ada speaker di bagian sana. Di bagian pintunya ini kita lihat ada finishing Outlandernya lagi di bagian sini tuh, kita lihat. Nah, kursinya ini dia udah elektrik. Yuk kita langsung masuk aja ke bagian interior. Sekarang kita udah di dalam interior Outlander PHEV. Kita mulai dari sebagian kanan, banyak banget tombol-tombol di sini. Di sini ada tombol ASTC untuk on off, ASTC-nya Active Stability Traction Control. Di bagian sini, di bawah sini ada lagi sensor untuk buka tutup pintu bagasi belakangnya karena bagasi belakangnya ini elektrik. Lalu di sini ada untuk matiin ininya, sensor UMS-nya, ultrasonic mass acceleration sistemnya. Jadi mobil ini kalau misalkan ada obstacle di depan, dia ngerem sendiri. Nah, ini buat matiinnya ada di bagian sini, dan ini buat matiin sensor parkirnya gitu.
Lalu kita beranjak ke bagian setir. Ini lengkap banget tombol-tombol di bagian sini. Di bagian sini ada voice command. Di bagian sini ada Bluetooth teleponi buat angkat tutup telepon. Lalu di bagian sini ada buat kamera, karena kameranya 360. Untuk pengaturan view kameranya bisa kita pencet dari sini. Di sini ada source untuk audionya, karena misalkan kita mau pilih radio, kita mau pilih Apple CarPlay, Android Auto, tanpa kita memencet head unitnya, dikasih shortcut di bagian sini gitu. Dan di sini ada buat next track, volume up, volume down buat head unitnya. Kita beranjak ke bagian kanan. Di bagian kanan ada cruise control dengan adaptive cruise control. Di sini kita bisa memilih jarak mobil di depannya mau medium, long, atau near gitu, dekat. Jadi mobil ini kan bisa mengikuti mobil di depan gitu, karena cruise controlnya udah adaptif. Jadi karena dengan kita memencet tombol ini, kita bisa memilih nih jarak mobil yang kita ikutin itu mau jaraknya jauh, dekat, atau sedang gitu guys. Di bagian sini ada pedal shift, tentunya buat, nah ini nih sebenarnya gunanya buat ini, kita bisa memilih regeneratif brakingnya. Jadi kalau misalkan kita pencet tambah, dia akan menambah regeneratif brakingnya. Jadi pas kita lepas akselerasi, mobil ini akan mengeremnya lebih keras kalau misalkan kita tambah nih regeneratif brakingnya. Fungsinya buat apa? Jika dia regeneratif brakingnya ini lebih keras, otomatis pengisian baterainya itu lebih cepat gitu. Karena ketika waktu kita memakai mesin bensin, regeneratif brakingnya itu berfungsi untuk mengecas baterai listriknya. Kurang lebih seperti itu ya. Emang agak ribet nih jelasin. Soalnya agak ini. Nah, di bagian sini ada power on off mobilnya. Nah, mobil ini bisa hidupnya itu bisa langsung nggak ada bunyinya, tiba-tiba udah hidup karena mobil ini mobil listrik. Dan bisa juga mobil ini langsung ada bunyinya, maksudnya mesin konvensionalnya itu langsung aktif ketika baterai listriknya ini benar-benar habis. Di sini ada speedometernya. Di sini speedometernya itu di bagian kiri itu buat memantau aktivitas kendaraan kita ya, bukan buat RPM gitu. Di bagian kanan ini dia adalah untuk kecepatannya. Di bagian tengah juga ada MID-nya gitu guys. Di sini juga ada tombol untuk kecerahan dari speedometernya. Kita beranjak ke bagian tengah. Nah, head unit dari mobil ini itu dia sudah terintegrasi dengan mobilnya. Maksudnya apa? Jadi di head unit ini bisa menampilkan tentang info-info kendaraan, seberapa hematnya kita berkendara, lalu seberapa besar porsi mesin yang kita gunakan. Seperti contohnya mesin konvensionalnya kita gunakan 70%, mesin baterainya kita gunakan 30%. Nah, itu di sini di head unit ini tertera guys gitu. Kita langsung ke bagian AC. Di sini AC-nya itu dia udah digital dengan mode itu depan, bawah, terus biasa lah seperti mobil biasa, semua modenya itu ada dengan ada heaternya juga. Dan AC-nya ini juga dual zone gitu guys. Dan ada tombol sync-nya juga, defogger depan belakang nih. Gitu, dan ini untuk matiin AC-nya. Kita bagian bawah. Nah, ini ada buat matiin ininya, matiin blind spot warningnya, karena mobil ini juga dilengkapi dengan blind spot warning. Terus di bagian sini buat matiin supply ininya. Mobil ini kan bisa jadi power bank juga nih kalau misalnya kita lagi camping atau kita di rumah mati lampu. Nah, mobil ini bisa nih dijadiin genset juga dengan kapasitas 1500 watt. Nah, kalau misalnya kita pengen mati ini dari sini juga bisa. Di sini buat aktifin eco mode-nya gitu. Di sini buat aktifin itu belakangnya. Apa tadi yang bagasi belakangnya. Yang misalkan kita nggak pengen aktifin tuh power backdoornya bisa dimatiin dari sini. Di sini ada tempat buat ini
ngecas handphone atau ngidupin rokok lah. Di sini slotnya, ini seperti slot. Ini kalau misalkan kuncinya habis baterai, tinggal dimasukin aja kunci dalam sini dan mobil bisa hidup. Di bagian sini ada pengaturan buat itunya. Setirnya itu udah teleskopik ya, udah teleskopik dan juga udah bisa naik turun, bisa maju mundur, bisa naik turun setirnya gitu. Di wipernya dia udah intermittent dan juga udah auto wipernya. Di bagian lampunya kita lihat nih. Nah, ini juga udah auto lampunya, ada tulisan autonya nih di bagian sini. Nah, intinya lampu dan wipernya ini udah auto dengan ada sensornya. Jadi kalau misalkan ada hujan, dia bakal nyala sendiri tanpa kita pencet. Dan kalau misalkan lampunya ini ada sensornya, kalau misalkan malam dia bakal hidup sendiri gitu guys. Kita ke bagian tengah kali ya. Ini lebih rumit lagi nih. Nah, di sini ada beberapa mode. Untuk gigi mundurnya kita ke kanan dulu, lalu ke depan itu untuk mundur. Ke kanan dulu, ke belakang itu untuk maju. Nah, ke bagian kalau kita langsung ke bawah sini, ini untuk braking. Jadi kalau misalkan kita akselerasinya maju dan kita pengen regeneratif brakingnya itu maksimal, kita langsung mencet ini aja tanpa kita harus ke kanan atau ke sini. So, ada tulisannya di sini B. Di bagian sini dia ada tombol twin motor 4-wheel drive. Jadi mobil ini itu 4-wheel drive. Dan di sini tuh kita bisa mengatur mode berkendaranya. Jadi kalau misalkan kita pencet depan atau atas, akan keluar DMI di sini. Kalau mode berkendara kita tuh lagi di mode apa. Jadi ada 3 jenis mode berkendara. Ada snow, ada lock, ada normal. Snow itu dia lebih mengatur akselerasi di setiap bannya. Jadi pembagian tenaga di setiap bannya itu lebih rata kalau kita memilih yang snow. Kalau untuk lock, dia membagi tenaga itu depan 50, belakang 50. Jadi tenaga yang dihasilkan dari motor listriknya itu sama persis depan dan belakang, ataupun dari dari mesin konvensionalnya nanti. Nah, di bagian normal ini dia lebih mengikuti cara kita berkendara gitu guys. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan dengan cup holder. Di bagian sini ada laci dengan soft opening, dan di bagian sini ada separatornya lagi nih lacinya. Nah gitu. Nah, di bagian belakang sini di bagian kiri itu door trimnya sama persis dengan bagian supir. Dengan ada juga di situ power window yang enggak betul sih, autonya di bagian sini aja. Nah, di bagian sini seat beltnya dengan adjuster, bisa naik turun, bisa diatur. Di atas sini ada sunroof, lalu di bagian sini ada lampu baca. Di sini buat ngatur sunroofnya, buka tutup sunroofnya. Di sini buat buka tutup ngidupin lampu bacanya gitu. Di sini ada sensornya lagi, terus ada mikrofon juga di bagian sini ya. Di kaca spion tengahnya dia udah auto dimming, jadi kalau ada cahaya di bagian belakang dia otomatis akan meredup sendiri. Di bagian sini ada sensor-sensor untuk kecanggihan dari mobil ini, karena mobil ini kan udah ada adaptive cruise control, sensornya ditaruh di atas sini. Kita lanjut ke sini nih, ada yang ketinggalan. Rem tangannya dia udah elektrik dengan auto hold, dan di sini dia ada heaternya juga, ada pilihan high dan low untuk heaternya. Konsol boxnya itu seperti ini, lumayan dalam. Di bagian sini yang nggak kelihatan sih ya, di bagian sini dia dikasih kayak semacam karpet sejenis bludru gitu, biar barang kalau ditaruh situ nggak bunyi-bunyi kali ya pas jalan, maka ditaruh itu. Di sini materialnya itu kulit, dengan soft pad, dan ini tuh empuk banget guys. Kita masuk ke bagian belakang, mungkin segitu aja yang bagian depannya ya. Kita langsung bagian belakang. Untuk door trim di bagian belakang tuh seperti ini. Di sini plastik keras, lalu di sini dia bahannya soft pad, di sini juga soft pad dengan jahitan asli dan dibungkus kulit. Di sini ada black piano, lalu di sini pengaturan itunya,
untuk kacanya. Di bagian sini ada speaker. Dan di sini juga ada ini garnish lagi ya untuk sebelum masuk ke dalamnya. Gitu. Untuk pengaturan kursinya ada di sebelah sini. Tuh. Ini posisi paling rebahnya, ini posisi itunya, paling berdirinya. Untuk headrestnya dia ada 3 buah. Di bagian sini dia ada lagi, sebenarnya ada armrest nih, cuma karena ini masih diplastikin susah buat bukanya, kita nggak tunjukin dulu kayaknya guys. Di sini ada lampu baca di bagian situ, di bagian belakang sana juga ada lampu baca. Nah, pelipatan kursinya ini jika kita ingin rata lantai, mobil ini bagian tengahnya itu bisa dilipat nih, bisa rata lantai. Caranya gimana? Tinggal diangkat di bagian sini. Nah, ini agak unik memang. Nah, tinggal ditarik bagian sini, bisa rata lantai nih guys. Gitu. Ini karena agak terhalang, bangku depannya terlalu paling mundur nih posisinya, jadi agak terhalang buat rata lantainya. Kalau misalkan bangku depannya bisa dimajuin lagi sih, ini bisa rata lantai banget. Yuk kita langsung masuk aja. Kita benerin dulu posisinya. Set. Benerin dulu biar lebih rileks. Yuk. Di bagian tengah sini dia ada AC lagi. Pengaturannya itu dia nggak bisa ngatur sendiri, paling cuma bisa buka tutup dari bagian sini ya. Dia pengaturannya itu ngikutin dari AC depan yang sebelah supir. Kan AC ini dual zone, sebelah kiri dia sendiri suhunya, sebelah kanan dia sendiri suhunya. Cuma untuk penumpang belakang dia ngikutin supir untuk suhunya. Di bagian sini ada USB charge, itu Type A. Di bagian sini ada untuk gensetnya. Nah, colokan rumah ya. Jadi ini mobil bisa dijadiin buat genset, tinggal dicolok ke sini, sambungin ke alat elektronik kalian. Itu kapasitasnya 1500 watt, 220 volt sampai 240 volt gitu. Door trimnya seperti yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Di sini softpad dibungkus kulit, di bagian bawah sudah ada cup holdernya yang terus ada 3 buah. Di belakang sini dikasih separator lagi seperti tirai. Lalu colokan yang seperti ini itu ada di bagian belakang sana, dan di bagian kiri sini ada cup holder. Pintu belakangnya ini karena mobilnya lagi di display ya, akinya mati, jadi pintu belakangnya itu nggak bisa dibuka. Sedangkan pintu belakangnya itu udah power back door. Itu paling kita bisa intip aja kayak gini nih guys. Gitu sih. Maaf ini reviewnya agak kurang lengkap gitu guys. Kalau kurangnya silahkan hubungin aja nomor di bawah ini nanti gitu. Lalu nah, kita ke bagian belakang, lanjut ke bagian belakang. Sebelum ke bagian belakang kita lihat dulu buat ngecas mobil ini. Di sini ada 2 jenis colokan. Di sini ada colokan rumahan tipe 1. Kalau misalkan kalian nyoloknya di rumah, biasanya kan kalau misalkan kalian beli mobil ini kan gratis wall charger. Nah, ini buat yang di rumahnya ini colokannya. Kalau misalkan kalian pengen fast charging, nah ini pakai colokan yang ini. Gitu. Bukanya juga gampang banget sih. Kayak gini banget. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Lampunya udah full LED ya. Full LED sampai ke sini juga LED. Paling bohlamnya ini bohlam biasa sih untuk sennya. Lalu sensor-sensor di bagian bawah sini. Lalu di sini dia juga ada fog lamp ya, fog lamp belakang. Di sini ada emblem outliner PHEV. Di sini ada tulisan SAWC, Super All Wheel Control, karena mobil ini tadi kan mode berkendara all wheel drive-nya itu seperti yang saya jelasin tadi. Di sini ada buat wiper belakang nyiram airnya. Di sini ada high mount stop lamp dan antenanya di bagian sini. Lalu di bagian samping ini seperti ini, garnish di bagian bawah sini. Di bagian sininya juga ada itunya, smart entry-nya. Nah, di sini juga ada garnish dengan emboss outlinernya. Oh iya, bagi kursi elektriknya cuma ada di bagian driver aja ya. Di bagian sini nggak elektrik. Lalu di bagian sini juga ada kamera. Dan di sini ada emblem lagi plug-in hybrid. Gitu sih guys.
Jadi menurut kalian gimana nih dengan harga 1,3 miliar lebih, 1322 lebih tepatnya, worth it nggak nih mobil? Mobil ini sih lebih cocoknya sih untuk menjembatani ya, dari mobil konvensional ke mobil listrik, karena infrastruktur di Indonesia belum lengkap banget buat mobil listrik. Bayangannya kalau kalian beli mobil listrik kan kalian nggak bisa keluar kota kan. Kalau ini mobil listrik yang bisa keluar kota. Dengan harga 1,3 dan diskon mobil ini sampai dengan 400 juta, apakah worth it? Kalau misalkan kalian butuh pertanyaan lebih tentang Mitsubishi, hubungin nomor di bawah ini, dan jangan lupa komen, like, subscribe video ini, dan share ke rekan-rekan kalian. Komen di bawah ya, worth it nggak di mobil 1,3 miliar. Thank you udah nonton.